penyanyi ya? Saya bukan penyanyi, tukang bakwan. Hei, kamu itu nggak pantas nyanyi di reject. Tapi, Dikepret aja, dikepret. maaf teh, maaf. Hei, tante rambut palsu. Iya. Pernah kan, saya Paula dan Paulina. Telenovela, gue suka tuh nonton Apa dulu. dia suka Gue nonton suka itu? telenovela. Tapi ada, aduh ya ampun. Ada yang penyanyi ya rambut? Ada. Ada dulu. Ada dulu. Ada dulu. Rambutnya tuh warna-warni. Ada dulu. Ada. Dulu. Pede dia, pede. Pede banget. Eh, Tapi orangnya udah nggak ada. ada dulu. Itu orang kadang pakai wig warna biru, warna ungu, warna merah. Ada ya? Ada. Yang koleksinya 1000 wig. Iya. Iya, itu mah aku tahu banget. Tetangga aku ya ampun. Eh, itu penyanyi pakai rambut palsu. Dulu cintanya palsu lagi kan. Tetangganya kayak gitu bukan koleksinya tuh. Oh ini koleksi Adik. wignya. Banget ya ampun. Ya Oh, bener. ampun. Ya Allah. Koleksi. Sebentar. Yang ini kenapa ya? Jutek banget yang ini, lihat. Antagonis. Wah, rusak. Wah, dijatuhin. Bapak. Hati-hati loh. Ini wig. Heeh. Wig tetangga aku. Kenapa? Katanya ada misterinya. Ya, wig ini kan punya Jenita Janet, ini Jenita Junet, ini tetangganya. Oh, ini tetangganya. Lagi aja Tajari kan sudah berubah penampilan sekarang. Sudah soleha, sudah pakai jilbab. Jadi bisnismen, Masya Allah. Tapi kan teh, Masya Allah, walaupun alhamdulillah, udah ya, berhijab kan juga masih bisa pakai wig Danu, teh. si Danu. Ya? Walaupun udah berhijab masih bisa pakai wig. Ah, berisik lo. Oke, tapi tepuk tangan untuk Janeta Janet nih. Janet, tapi ini salah satu koleksi kamu. Banyak sih. Bener kan ada di rumah tuh ada 1000 wig. Beneran. Serius? Maaf ya, itu beli atau endorse? Itu semua aku bikin. Sumpah. Serius. Modal berarti kamu tuh ya? Iya, tadi awalnya kan aku dulu belinya dari yang harga 60.000 ada, 150.000 ada, yang plastik. Gitu Sampai ada yang Bisa berapa? dikantong. Sampai yang paling mahal itu 48 juta. Wow, Itu yang rambut satu asli wig. ya? Rambut Nah, asli. katanya beneran ada wignya yang mistis gitu yang suka ngilang-ngilang Nah bener. itu Kan dibawa nggak? Jadi wignya itu tuh karena rambut asli, jadi perawatannya tuh mesti kayak bener. Disampoin, pakai ke salon, kayak gitu. Terus aku sisirin, aku curly sendiri Terus kayak gitu. hilang-hilang beneran suka hilang. Awalnya nggak hilang, jadi tetap ada. Cuma asisten aku pada saat itu tuh ngambilin wig itu dicampur sama wig-wig yang lain. Oh. Terus Jadi kayak asal naro aja gitu loh. Itu antara misteri antara itu bener-bener hilang atau memang kemana itu aku nggak tahu. Tiba-tiba pas mau dipakai di depan meja sudah ada. bohongan. Udah rapi aja. Bukan di rumah setannya. Beneran. Itu cerita beneran. Iya, jadi aku tanyakan ke asisten aku, kamu bener kamu yang nggak ngambil si wig ini? Jangan-jangan atau siapa sih yang penasaran? Ternyata setelah diselidiki ada orang yang pengen make wig aku yang itu. Nah, Jadinya Siapa tuh? Ada. jangan kamu ya yang mau pakai. ketahuan ya aku. Malu deh kamu tuh. Bisa. Ih. Tapi beneran itu. Akhirnya orang itu ngaku itu aku mau. Enggak, pada saat itu aku nyari wignya kemana, dia pakai, katanya pas dipakai panas dia lempar. Oh. Panas gitu di Tapi kepalanya. memang katanya emang kau yang dari rambut asli itu emang agak serem Nah katanya. makanya aku sekarang udah yang pakainya Nah, yang terus ini wig-wig ini yang 1000 itu kemanain jadinya? sekarang sisanya masih ada di rumah, tapi sebagian alhamdulillah bermanfaat ternyata wig ini. Jadi? Yang tadinya aku berpikir ini cuma wig doang buat hiasan pas perform gitu Ternyata? ya. Ternyata ada orang yang membutuhkan. Jadi disumbangkan ke Alhamdulillah ada komunitas yang memerlukan ini. Pengen peluk Jenita Janet deh. Baik banget, baik banget. Oh jadi teman-teman kita penderita kanker yang rambutnya rontok Betul. bisa menggunakan ini jadi Bisa. sekarang. Iya benar. Yang lucunya lagi pada saat itu kan memang aku nggak tahu kan, nggak sama sekali nggak kenal dengan mereka. Temanku yang kenalin. Aku pikir temanku pasti buat kamu ya gitu. Pas dikenalin, ini loh Janet, wignya tuh bermanfaat dipakai sama seseorang. Terus dia perlihatkan ke aku ya pakai video gitu, terus dia udah botak rambutnya. Terus dia bilang Teteh makasih banyak, ini wignya saya pakai, suami saya seneng. Ya.
Iya. Jadi ini buat di rumah kalau saya lagi ketemu sama suami saya lebih pede kayak gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ini sebuah catatan sejarah dari Janita Janet tapi menjadi penyemangat buat orang-orang sekarang ya. Nah, bagaimana kisah hijrahnya Janita Janet kita lihat tayangan berikut. Biasa dikenal dengan rambut palsu warna-warni, Janita Janet kini tampil berbeda loh rakyat. Pedangdut yang dikenal dengan single di Reject ini memutuskan untuk menggunakan hijab. Masya Allah ya rakyat. Tekad untuk kenaikan hijab ini muncul setelah Janita Janet pulang dari umroh, hingga mendapat dukungan penuh dari sang suami hingga warganet loh. Penasaran gimana cerita lengkapnya? Langsung kita cek dan recheck aja yuk rakyat sama Janita. Jadi umrohnya itu kapan sebetulnya itu? Umrohnya itu Bulan apa? 2 minggu sebelum puasa kemarin, A. Oke. Alhamdulillah di bulan Maret rencana memang sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi qadarullah Allah benar-benar kayak ngasih aku kesempatan dipanggil bisa ibadah ke sana bersama keluarga, ibu bapak yang masih sehat dan bersama suami tercinta tentunya di waktu yang tepat. Itu nikmatnya Masya Allah, A. Walaupun harus nunggu beberapa tahun gitu. Ya. Itu di sana, maaf bertanya, apakah ada momen atau kejadian apa yang membuat, oke ini saatnya? Masya Allah. Aduh. Lebih ke ini aja, maksudnya pas nyampe ke Mekah, melihat Ka'bah, terus di samping ada ibu bapak yang masih sehat, Alhamdulillah. ada suami juga gitu. Kayak langsung bergetar hati aku gitu. Itu baru melihat Ka'bah dari kejauhan udah seperti itu. Ketika di depan Ka'bah, situ kita bisa cari keutamaan-keutamaan, ada Rukun Yamani, kita bisa megang di situ. Kemudian sholat di Hijr Ismail, orang-orang pada berlomba-lomba ke situ. Apalagi yang di Hajar Aswad, Masya Allah itu jutaan Sempat. orang. Semua, Masya Allah makanya ini mungkin Sempat cium aja, aku bisa cium Hajar Aswad. Itu yang bikin aku seorang Janita Janet gitu yang jauh dari kata sempurna, masih pendosa, masih banyak kurangnya. Allah baik banget, Masya Allah. Itu doa aku, itu hari terakhir ketika sebelum ke Madinah. Semalamnya aku doa terus sama Allah, ya Allah kasih kesempatan aku untuk bisa cium Hajar Aswad gitu, kayak mengikuti sunnah Rasul. Semua orang pengen sempat untuk merasakan mencium dan ada di depannya gitu, seperti apa. Dikabul, Masya Allah. dikabul sama Allah. Di saat itu juga malamnya berdoa, sorenya dikasih kesempatan untuk cium Hajar Aswad dan nggak bisa apa ya, soalnya dari pagi sampai siang itu aku masih kayak bisa nggak ya, masih ragu dalam hati, nggak mungkin ini nggak. Jadi akhirnya ketika doa dikabulkan oleh Allah, kenikmatan diberikan, akhirnya berpikir, lah saya kok tidak nurut gitu. Betul. Istilahnya ya. Kayak malu aja, Allah segitu baiknya ngabulin doa-doa aku, terus Allah segitu lembutnya menyentuh hati aku. Manusia memang wajar lah penuh dalam keraguan, kayak berhijrah itu nggak mudah. Dan ini kita akan lihat tayangan ketika momen-momen umrohnya Janita Janet ya, boleh ya? Aduh, lihatnya ikut bahagia loh. Ini jadi kamu pertama kali Iya. umroh. Kenikmatan luar biasa ya. Ya mungkin untuk sebagian orang yang bisa kapan saja gitu umroh. Cuma buat Janet dan keluarga ini benar-benar sangat berharga. Ya. Mabrurnya itu yang Janet selalu pengen doakan gitu di sana. Walaupun ini pertama kalinya gitu. Janet dikasih nikmat yang luar biasa dan Allah langsung ngebelai hati Janet. Banyak Sekarang akhirnya keajaiban di sana. memutuskan untuk berhijrah. Suami reaksinya gimana? Jadi setelah pulang umroh itu aku selama 2 minggu tuh masih bener-bener berpikir galau, bener-bener manusiawi banget gitu, kayak duh ini sudah ada 15 apa 16 job gitu udah masuk. Aduh gimana tanggung jawab aku sebagai Janita Janet gitu. Tapi akhirnya setelah aku berpikir, aku coba untuk berbicara
kayak muhasabah diri terus kayak lebih banyak berinteraksi dengan alam. Aku minta ya, aku sambil doa ya Allah ya Rob, aku tuh pengen tenang gitu, lahir batin aku, karena ini yang mahal, ini yang benar-benar aku pengen. Aku kerja setiap hari sampai detik ini gitu, kayak apa sih mau apa yang aku kumpulkan gitu. Kita meninggal juga nggak bawa apa-apa. Akhirnya dengan job-job yang ada itu gimana yang dilakukan? Nah makanya ternyata Allah ngasih aku hidayah lewat dikasih ketenangan yang benar-benar damai, nggak ada kekhawatiran sama sekali. Kalau manusia pasti hitung-hitungan matematika ya, wah ini bakal, tapi rasanya tuh nggak ada. Aku nggak mikirin duniawi sama sekali. Udah, aku hidup aku serahin sama Allah, rezeki aku biar Allah yang mengatur gitu. Laila. Akhirnya gimana ya? Yang job itu lepas atau bisa dinego dengan penampilan baru? Ketika aku sounding ya, Janet sekarang sudah berhijab. Kalau berkenan boleh lebih lanjut, kalaupun tidak mungkin boleh untuk cari pengganti penyanyi seperti itu. Ada juga yang beberapa udah kasih aku uang DP. Ya udah akhirnya aku kembalikan karena ya balik lagi. Yang punya acara pun harus sesuai kebutuhan acara mereka. Jadi ya udah aku kembalikan. Dan tanpa ada sedikit pun perasaan kayak ya tenang aja. Itu yang aku juga aneh. Kok bisa sih? Kok aku setenang ini gitu? Aku nggak ngerti. Dan itu yang mahal sebetulnya. Tapi itu cobaannya gitu. Kan banyak juga teman-teman kita yang baru pakai hijab gitu terus tiba-tiba ada, ya maaf nih, ya udah berhijab, ya iklannya nggak jadi ya udah nggak berhijab. Ya maksudnya bukan nggak jadi karena sentimental, karena memang kebutuhannya harus begini. Banyak yang goyang karena itu. Ya udah deh, ada juga yang kayak gitu. Tapi Janet udah, alhamdulillah ini udah satu step, langkah demi langkah kamu udah lewat. Ini ada artikel yang harus kita baca juga ya, coba kita lihat. Masih belum dikaruniai momongan, Jenita Janet nanti dikasih di waktu yang tepat. Apakah itu salah satu doa yang masih ditunggu dikabulkan oleh Allah? Awalnya tuh aku kayak sedih ya, selalu sedih. Kenapa aku masih belum, kayak pertanyaan kenapa, padahal aku pas dicek baik-baik aja. Tapi balik lagi, ya Allah, ini semua pasti udah Allah rancang dengan baik. Udah Allah rencanain dikasih di waktu yang tepat gitu. Makanya kalau sekarang tuh kayak lebih tenang aja gitu. Pasti Allah kalau memang ini terbaik, pasti Allah ngasih di waktu terbaik. Jadi nggak terlalu ngoyo gitu. Nanti kalau terlalu ngoyo malah jadi stres, malah jadi sakit gitu. Lebih baik sekarang fokus gali apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita, untuk bisa bertumbuh terus gitu. Kalau kita banyak khawatir, banyak takut malah jadi nggak berkembang. Ikhlas aja. Ikhlas aja, let it flow aja. Insya Allah tuh pasti punya rencana yang baik. Kita yang menciptakan Allah juga kan? Iya betul. Iya. Jadi sekarang tuh udah di titik dimana saya dan suami masih tetap berusaha. Ikhtiar tahun tetap ini ikhtiar. bayi tabung ya? Oh iya. Bismillah. Tadinya aku pas umroh tuh semoga Allah ngabul gitu. Tapi kan kita nggak tahu rencana Allah. Tapi kalaupun misalnya harus usahanya lewat bayi tabung ya insya Allah aku akan jalani itu. Apapun lah ya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan rezeki, omongan. Amin. Dinikmati proses hijrah, karena hijrah itu kan tidak ada finish ya. Betul. Proses, jadi buat teman-teman ayo dong support, doakan, kasih semangat. Jangan terlalu banyak tuntutan kepada teman-teman yang sudah melakukan hijrah. Karena itu membuat akhirnya ragu balik arah, banyak yang Jangan seperti sampai itu. kayak gitu, jadi malah nanti bisa jadi dosa jariah juga karena Iya. sesuatu kebaikan harus kita support malah. Nah, sebelum ada anak, baby, kita akan menghadirkan seorang anak yang luar biasa juga. Kan biasanya kan anak-anak itu sukanya itu animasi, cerita-cerita. Ini ada anak tapi real, Tapi beda rambutnya ini, Pak. panjang. Panjang, Ini wow, dia nih, bener. Rapunzel lokal disebutnya seperti itu. Ayo. Halo. Ini lagunya. Disebutnya Rapunzel lokal, betul. Rapunzel aja. Rapunzel. Aduh. Maaf ya. Bisa buat tarik tambah Ini nggak asli nih? ini. Tar dulu biasanya kalau biasa extension ini beneran asli. Beneran? Asli ditarik. Iya. Jangan Jangan tarik. asli. Ini kok ini tarik semua. Ini palsu. Kok bisa sepanjang ini ya? Ini nggak dipotong berapa tahun, keramasnya gimana? Iya, Terus benar. kalau rambutnya ada yang narik, misalnya
nggak denger dia nih. Woi, itu bisa nggak tuh? Ditarik Apa gitu. maksudnya gimana sih? Ditarik misalkan dia. Jangan dong. Ya udahlah, kalau gitu kita mendingan istirahat dulu ya. Istirahat dulu, tetap jangan mana-mana, tetap di FPP. Mari. Terima kasihku padamu Tuhanku. Tingginya 158, rambutnya 160 cm-an. Lebih 180 Pi. 180 cm. 180